Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya sahabat semuanya? Semoga sehat selalu dimanapun sahabat berada. Ini mau membuat journaling, yaitu melembutkan hati bersama Fatimah Az-Zahra. Yaitu bagaimana kehidupan Sayyidah Fatimah Az-Zahra dan cerita-cerita bagaimana Fatimah Az-Zahra dalam rumah tangganya. Sebelumnya, teman-teman juga pasti tidak asing dengan Sayyidah Fatimah Az-Zahra ini. Karena beliau adalah putri kesayangan Rasulullah, merbak dan Sayyidatun Nisa'i Ahli Jannah, yaitu pemimpin para wanita di surga adalah karena kedudukannya yang sangat tinggi dan mulia. Jadi di sini saya membaca buku dari Abu Yazid Ummu Nafisah, yaitu 99 nasihat dahsyat Nabi untuk para wanita. Salah satunya adalah saya mengaca, dan buku ini mengaca dari Sayyidah Fatimah Az-Zahra ini. Dan mari kita melangkah ke taman yang sangat agung, yaitu seorang putri yang ayahnya adalah Nabi Muhammad SAW. Seorang istri yang suaminya adalah seorang khalifah dan seorang ibu yang melanjutkan nasab Nabi Muhammad. Dialah Fatimah, putri yang paling dicintai Nabi, sehingga beliau bersabda yang artinya, Fatimah adalah darah dagingku dan siapa yang menyusahkannya juga menyusahkanku, dan siapa yang mengganggunya juga maka menggangguku. Seperti itu. Sayyidah Fatimah lahir pada hari Jumat 20 Jumadil Akhir tahun kelima sebelum Nabi Muhammad dianggap menjadi Rasul. Dan gelar-gelar yang disandangnya adalah As-Siddiqoh, yaitu wanita terpercaya, At-Tahirah, yaitu wanita suci, dan wanita yang diberkahi oleh Allah, Al-Muhadatsa yang diajak bicara sama malaikat Jibril, dan Al-Batul yaitu yang tiada bandingnya dalam hal keutamaan, ilmu, akhlak, adab, hasab, dan nasab. Dan perlu teman-teman tahu bahwa Fatimah ini dibesarkan dalam suasana yang penuh keprihatinan ya. Bundanya meninggal ketika usianya yang masih terlalu muda dan masih memerlukan kasih sayang sejak itu. Lalu ia mengambil alih tugas mengurus rumah tangga seperti memasak, mencuci, menata rumah, dan membantu keperluan ayahnya. Namun dengan kesibukannya itu, ia adalah gadis yang sangat rajin beribadah. Keletihan yang ditanggung akibat seharian bekerja menggantikan tugas seorang ibu, tidak menjadi penghalang dalam bermunajat kepada Allah. Malam-malam Fatimah adalah menit-menit tahajud, sedangkan siang hari adalah menit-menit berzikir dan tenggelam dalam amal soleh. Setiap hari suaranya halus, mengalunkan irama Al-Quran. Dan pada saat umur 18 tahun, dia dinikahkan dengan pemuda yang sangat miskin tetapi kaya hatinya, itu Ali bin Abi Thalib. Bahkan karena kemiskinannya itu, untuk membayar mahar pun tidak mampu, sehingga harus dibantu oleh Rasulullah, yaitu calon mertuanya. Namun setelah pernikahan itu, kehidupannya berjalan dalam suasana yang amat sederhana, yaitu gigih dan penuh dengan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Dan suaminya Ali merupakan orang kepercayaan Rasulullah yang diamanahkan berada di barisan terdepan dalam pasukan mujahid. Yang itu artinya Fatimah sering ditinggalkan di rumah, bahkan sampai berbulan-bulan pun lamanya. Kalau bukan karena keteguhannya, istri manakah yang suka ditinggal pergi suaminya berlama-lama tanpa jaminan harta dan kehangatan? Namun bagi Fatimah, saat berjauhan dengan suaminya adalah satu kesempatan berdekatan dengan Allah untuk mendapatkan cintanya. Masya Allah. Nah, selama kepergian Ali di medan juang, Fatimah menanggung kehidupan Hasan, Husain, Muhsin, Zainab, dan Ummi Kulsum, mulai dari perawatan pendidikan hingga jaminan makanannya. Dan bahkan untuk mendapatkan air saja, Fatimah rela berjalan cukup jauh di bawah terik matahari dan menciduknya dari sumur yang sedalamnya 40 hasta. Kadang dia juga merasa lapar sepanjang hari. Sering pula ia berpuasa hingga tubuhnya sangat kurus. Namun baginya itu semua hanyalah tugas kehidupan yang tak seberapa. Sebab di akhirat nanti ada kehidupan abadi yang jauh lebih gemilang. Ia tak pernah surut langkahnya, tak pernah redup cahayanya. Nah, ini ada cerita, yaitu pada saat Rasulullah berkunjung ke rumahnya Sayyidah Fatimah, yang pada saat itu ia lagi menggiling gandum dengan batu penggiling. Rasulullah melihat Fatimah yang amat sangat letih, dan kemudian Fatimah menceritakan kesulitan kehidupannya kepada sang ayah. Ia menceritakan betapa lelahnya ia
karena setiap hari harus menggiling gandum, mengangkat air, memasak, serta melayani anak-anaknya. Dan dengan ceritanya itu ia berharap agar Rasulullah dapat menyampaikan kepada Ali. Kemudian Ali menyediakan untuknya seorang pembantu rumah tangga. Dan Rasulullah merasa kasihan sekali mendengar cerita putrinya itu. Namun Rasulullah memberikan pertimbangan lain. Beliau justru menasihatinya bahwa sesungguhnya Allah memang menghendaki kesusahan bagi hambanya sewaktu di dunia untuk membeli kesenangannya di akhirat. Mereka yang rela bersusah payah dengan ujian di dunia demi mengharapkan keridhaan, inilah yang mendapat tempat sisinya. Lalu beliau mengajarkan beberapa doa, yaitu membaca tahmid, tasbih, takbir masing-masing 10 kali setelah sholat, dan mengajarkan untuk membaca tasbih 30 kali, tahmid 30 kali, dan takbir 34 kali ketika hendak tidur. Apabila nasihat ini diamalkan, maka segala beban hidup akan terasa ringan. Nah, pada saat itu Fatimah melaksanakan apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Lalu Fatimah tidak pernah mengeluh dengan kekurangannya dan kemiskinan yang menerpanya. Ia tetap rajin bersedekah dan peduli kepada sesama. Dan jangan dikira perangai santunya itu terjadi karena ia hanya disibukkan dengan urusan rumah tangga. Dan bahkan Fatimah itu ikut ke medan jihad, yaitu semasa perang Uhud. Fatimah telah merawat luka Rasulullah, dan dia juga turut bersama ayahnya dalam peristiwa penaklukan kota Mekah. Dan ketika ayahnya menjalani haji wada pada akhir tahun 11 Hijriah, peristiwa yang amat bersejarah di akhir hayat Rasulullah. Fatimah adalah seorang saksi yang melihat langsung detik-detik kepergian pemimpin para nabi itu. Dan ayahnya membisikkan sesuatu ke telinganya hingga membuatnya menangis. Kemudian beliau membisikkan sesuatu lagi yang membuatnya tersenyum. Dia menangis karena ayahandanya telah membisikkan berita kematiannya. Namun dia kemudian tersenyum sewaktu ayahandanya menyatakan bahwa dialah orang yang pertama yang akan berkumpul dengan ayahnya di surga. Nah, teman-teman, mari kita renungkan dalam-dalam. Fatimah melakukan apapun bentuk ketaatan sebagai hamba Allah, umat Muhammad, istri seorang khalifah, dan ibu dari para cucu Nabi. Semua itu ia lakukan dengan sikap yang lembut dan ikhlas. Dan semoga kita bisa meneladani dan bisa mencontoh bagaimana kelembutan hati bersama Fatimah Az-Zahra ini. Dan karena saya sudah selesai membaca, ini saya mau menulis intisari dan pelajaran yang bisa saya ambil dari membaca buku ini. Pelajaran yang bisa saya ambil dari buku ini untuk diri saya sendiri, yaitu jadilah wanita yang lembut hatinya, bersyukur atas apa yang diberikan oleh Allah, dan terus berjuang dengan agama Allah. Dan jangan lupa terus berprasangka baik kepada Allah. Kesusahan tak menghalangi ibadah kepada Allah, dan Allah menghendaki kesusahan hambanya di dunia dan untuk membeli kesenangan di akhirat. Semoga teman-teman bisa mengambil pelajaran dari cerita ini, dan semoga kita bisa lebih baik lagi dalam meniru Sayyidah Fatimah Az-Zahra ini. Dan terima kasih banyak buat teman-teman semuanya yang sudah menyaksikan video journaling saya ini. Semoga terinspirasi dan bisa lebih baik lagi dari hari ini. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.